ada nggak pemikiran untuk putus asa? Ada. Udah mau pindah, ini deh pindah bisnis lain gitu. Ada sekali. Jadi sempat juga, aduh give up gimana ya caranya kita putar otak seperti ini juga nggak. Ya mungkin karena kita kasih free tadi di awal, kita mungkin akhirnya itu secara keuangan juga kita juga struggle. Di awal kita kesusahan gitu. Jadi ada sempat kita mau, aduh nyerah aja deh ini kayaknya apa. Kita pikir kita ganti kerjaan lain, apa sempat kita mau pindah ke desain aja seperti dulu awal kita saat kuliah, apa kita desain aja ya kayaknya kok lebih enak dan lain sebagainya, sempat tuh. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom bersama dengan saya Fandi dan saya Ivana. Hai, jadi pada hari ini kita akan bahas satu tema yang penting, yaitu melampaui keterbatasan. Banyak di antara kita yang merasa aku terbatas ini, aku terbatas itu, tapi mari kita nantikan bagaimana kita akan berbicara dengan narasumber. Ya, so stay tune dan subscribe ya. Saya percaya di setiap episode di Marketplace Wisdom ini akan jadi jawaban buat Anda semua. Oke, sekarang kita langsung masuk ke narasumber. Mari silakan memperkenalkan diri Bro Randy dan Vero gitu ya, pasangan suami istri. Silakan. Ya, halo, nama saya Randy gitu ya. Saya lulusan IT dari UK Petra, Surabaya. Sekarang saya sebagai owner dari salah satu studio foto di Malang. Oke, sekarang Vero gimana? Melayani sebagai apa bersama dengan suami? Nama saya Veronica, saya dengan Randy melayani di GMS Malang sebagai TL. Sebagai TL kan juga Bro Randy juga adalah salah satu tim Biskon gitu ya untuk GMS Malang. Oke, sekarang langsung kita lebih lanjut. Bagaimana kok bisa dari IT ternyata sekarang menjadi seorang fotografer atau bisnis di bidang fotografi? Ya pada awalnya itu setelah lulus sebenarnya saya juga dapat beberapa tawaran pekerjaan di bidang IT. Karena untuk di IT juga saya lumayan bisa menguasai waktu itu. Tapi saya itu punya komitmen waktu itu, Ko Fandi, bahwa saya sempat tertarik dengan ini istri saya yang sekarang ini, dan saya punya komitmen waktu itu di awal bahwa untuk satu kali pacaran untuk sampai selamanya. Jadi ini adalah pacar pertama dan yang terakhir gitu ya, sampai menikah. Jadi saya serius waktu itu untuk memikirkan bagaimana next step-nya kita harus sampai ke tahap menikah. Jadi saya berdoa dan saya akhirnya memutuskan kita kayaknya harus untuk merintis sebuah usaha bersama. Yang waktu itu saya memang hobi di bidang fotografi dan kebetulan istri saya ini juga lulusan dari DKV gitu ya, desain komunikasi visual. Jadi akhirnya kita mulai merintis yang namanya usaha di bidang foto ini. Dan ternyata memulainya dengan hal-hal yang sangat-sangat terbatas gitu ya? Ya, kami memulai dengan hal yang sangat terbatas ya, karena kami juga saya terutama tidak punya privilege waktu itu. Kita cuma punya waktu itu saya pinjam dari orang tua, ada dipinjami sebuah garasi di rumah gitu ya. Ukurannya waktu itu sekitar 3x4 ya. Jadi kecil sekali garasi itu. Terus akhirnya saya minta izin untuk saya pakai. Bolehkah saya pakai garasi itu? Terus mama juga sebenarnya setuju, orang tua setuju. Dan ya itu lagi kembali karena keterbatasan, kita juga baru lulus kuliah. Itu kita pakai ya udah yang asal seadanya aja kita pakai, kita belikan background waktu itu, kamera dan flash itu sebenarnya dari hasil kita selama kita bekerja waktu kita kuliah ya, kita sempat dapat tawaran desain waktu itu, puji Tuhan dari salah satu hotel itu mempercayakan kita untuk foto dimsum waktu itu. Foto dimsum, dan foto dimsum itu akhirnya karena mereka suka, akhirnya mereka percayakan kita untuk bikin semua menunya, websitenya dari hotel itu dipercayakan ke kita, dan itulah yang menjadi modal kita awal untuk kita tuh beli kamera, beli perlengkapan untuk studio di awal seperti itu. Tapi dengan keterbatasan dari garasi itu tadi, ya singkat cerita sebenarnya mama saya pengen sekali untuk bantu di garasi itu, tapi ya karena keterbatasan orang tua saya juga ya, akhirnya saya bilang, Ma nggak apa-apa, saya punya uang kok untuk beli triplek ya, untuk menutup menyekat garasi itu supaya menjadi sebuah studio gitu. Terus tapi mama saya tahu, mama saya itu doa buat saya, dan ya lumayan mungkin hatinya sedih karena pengen sekali mungkin memberikan yang terbaik gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, nggak selang waktu dari lama itu ada
saudara gitu ya di Surabaya, dia ada renovasi untuk ruko dia gitu. Akhirnya barang-barang ada beberapa yang tidak terpakai, ada aluminium, ada kaca yang tidak terpakai. Akhirnya itulah yang diberikan kepada saya, kepada kami untuk coba kamu pakai aja. Ya, akhirnya lumayan. Nah, ada tambahan untuk kita menyekat studio itu dengan lebih proper ya, lebih oke dengan ada kaca dan lain sebagainya. Ini jadi pada saat di kuliah itu sudah merencanakan untuk membuka usaha ini ya, sejak dari kuliah nih berarti, kalau misalnya tadi dibicarain udah mulai ngumpulin modal dan lain sebagainya. Ya, betul. Jadi sejak dari kuliah jadi memang... nih dari awal Vero udah bantu ngerintis nih. Iya, betul. Dari awal udah berdua nih kok. Jadi Anda yang nonton jangan mager doang gitu ya. Seperti ini. Tapi by the way, ngomong-ngomong masalah garasi ini, saya jadi callback ya. Bukankah kalau saya salah tolong dikoreksi, bukankah seperti Google, Amazon, Bill Gates itu memulai juga semuanya dari garasi. Dari garasi ya. Nah kalau gini, udah dengar garasi, wah rada-rada keder dulu gitu ya. Masa depannya bakal seperti apa. Amin. Ini ketika awal merintis nih, pertama-tama, apa nih yang paling berat nih? Awal-awal banget. Paling berat ya, awal-awal merintis ya pastinya cari customer ya, cari klien ya. Karena memang baru buka, belum punya nama, dengan tempat yang seadanya, belum punya portfolio yang cukup banyak betul. Juga. Nah itu tantangan sekali sih, bagaimana kita mau memperkenalkan produk kita, jasa kita di bidang foto ini, tapi tanpa portfolio dan tempat yang mungkin kalau tadi dibilang di garasi ya, nggak cuma di garasi, itu pun garasi di perumahan yang tidak terlihat gitu ya. Jadi kalau mungkin orang mau ke sana ya memang harus cari gitu ya. Bukan di jalan besar yang gampang dicari, dilihat, dilewati, bukan juga seperti itu. Jadi mungkin tantangan awal adalah ya kita harus cari, memperkenalkan diri sampai ada orang yang datang mau pakai jasa kita. Target marketnya di awal-awal seperti apa ya? Target market awal kita karena waktu itu lagi booming foto anak-anak muda kok, mahasiswa-mahasiswa, anak SMA. Jadi target kita awalnya itu. Oke. Jadi dengan kan kami sama-sama di bidang arsitektur gitu ya. Jadi maksudnya ruang 3x4 ini kan benar-benar sangat-sangat terbatas gitu ya. Kan mobil, mungkin mobil kecil aja yang bisa masuk di garasi ukuran 3x4. Nah cara kalian menyiasati gimana dengan 3x4 terus dengan anak-anak muda yang datang itu, apakah memang ini benar-benar suitable, benar-benar pas atau gimana? Caranya kalian ngatur juga di dalam itu dengan segala keterbatasan yang ada. Ya memang tadi ya sempat dibilang kita nih di awal tuh terkena kendala karena banyak kompetitor yang baru ya di awal. Jadi saingan-saingan kita tuh dari luar kota sudah punya ruko dan lain sebagainya di jalan besar, punya studio yang proper, terus punya properti yang jadi benar-benar kursi gitu ya, kotak ya kotak, tema vintage, tema jungle mereka mungkin punya gitu. Dan sempat kita juga keder di awal, wah kita ini keterbatasan sekali gitu ya, karena ruangan cuma 3x4, terus mau ditaruh barang dia di mana gitu ya, sempit sekali. Akhirnya kita mikirin gimana caranya supaya kita ini tetap bisa jualan, tetap bisa bersaing, tetap bisa survive gitu ya. Akhirnya kita dulu punya satu background warna putih gitu ya, roll gitu, warna putih. Nah terus kita mikir dengan itu aja, ya dengan cara seperti apa. Akhirnya kita foto, itu kita ganti itu backgroundnya. Ya, jadi waktu itu kita sempat juga punya kenalan gitu ya, teman kita itu sekolah fashion, terus kita beli beberapa kainnya bukan kain polos aja, kain polos, terus kain dengan beberapa motif gitu ya. Akhirnya dari satu kain itu bisa dijadikan sekitar 10 sampai mungkin 15 model baju dari satu kain aja. Jadi mungkin ditambah pitanya di sebelah sini, nanti dibebet gitu ya, apa istilahnya bahasa itunya dibebet, terus ada ekornya dan lain sebagainya. Jadi kita putar otak di situ. Jadi satu kain bisa 15 klien nih ya, 15 orang dengan baju yang berbeda, terus backgroundnya kita ganti. Memang itu effort banget sih ya untuk mengganti satu-satu background disesuaikan dengan model bajunya. Jadi tapi ada satu kelebihan lagi karena model baju itu menyesuaikan bentuk tubuh ya, gitu ya. Jadi misal ada yang agak gemuk gitu ya, kurus sekali, itu nggak masalah gitu ya. Dengan satu kain itu pun bisa tetap terpakai dan modelnya juga menyesuaikan dengan merekanya masing-masing gitu ya. Mungkin itu yang menjadi salah satu kelebihan kita pada waktu itu. Jadi
orangnya beda-beda, tapi hasilnya juga bajunya macam-macam, terus backgroundnya juga bisa disesuaikan sesuai dengan baju dan temanya. Oke. Jadi ini di tengah keterbatasan, tapi kreativitasnya nih kok yang dipakai ya. Betul. Jadi tapi Justru itu malah malah jadi terbatas kelebihan. itu membuat Tapi biasanya gitu kok. Kalau kepepet gitu langsung kreativitasnya keluar semua. Nah, sekarang saya mau mempertajam lagi. Mungkin teman-teman juga nanya gimana caranya punya satu lembar background putih, tapi tadi ternyata ngomongnya backgroundnya beda-beda. Iya. Jadi gini kok. Jadi waktu itu kita kan foto tadi ya, pakai background warna putih. Nah, background putih ini yang busana yang ganti-ganti ya kainnya. Ya, dengan tadi baju yang diganti-ganti, custom. Terus akhirnya yang belakangnya ini kita ganti backgroundnya sesuai dengan bajunya itu. Dan itu butuh edit kok. Jadi dihilangkan background putih itu. Kalau mungkin zaman sekarang gitu kan pakai AI ya, lebih mudah ya, tinggal satu klik sudah hilang gitu ya. Tapi Dulu kalau berapa klik Vero? Ini yang kerjaan Vero pasti nih. Banyak klik kalau ya, jadi mungkin satu foto gitu bisa memakan waktu juga mungkin 1-2 jam bahkan lebih gitu ya, tergantung kesulitannya. Kalau rambutnya mungkin waktu itu sulit karena dia juga punya standar tinggi gitu ya untuk mengganti itu, nggak sembarangan asal ditempel, tapi dicari yang pencahayaannya mirip, dicari background yang kurang lebih bisa sama sesuai dengan setiap orang, setiap pose, setiap mungkin framingnya, mungkin ada yang close up sama full body, itu kan pasti beda untuk menetapkan untuk jadi backgroundnya. Jadi itu pasti kesulitannya tingginya di situ, tapi ya itu effort yang bisa mungkin kita lakukan saat itu ya, Bu. Oh, itu berarti jadi satu edit value di tengah keterbatasan yang ada, nggak punya background, akhirnya malah memberi satu background digital. Gitu Pada ya. saat itu yang melakukan hal demikian, apakah tempat studionya Anda aja? Setahu kita mungkin iya, gitu ya. Langsung jadi beda ya, makanya. Iya. Karena tempat lain semuanya nggak ada yang kayak gitu. Betul. Gitu. Iya. Nggak seperti sekarang ya, misalnya siapa gitu ada warung bebek terus belakangnya Eiffel gitu. Iya. Oke. Nah, seperti itu apakah kalian berdua ngasih harga yang lebih mahal atau justru malah harganya sama? Beberapa pasti tanya ya, itu kan added value tapi secara harga gimana? Gitu. Ya, secara harga sih kita sama, bahkan mungkin kadang di bawah pasar yang ada. Karena waktu itu kita memang tujuannya adalah mencari portfolio, mencari pengalaman juga. Kan semakin sering kita melakukan, pasti kita akan semakin expert ya. Namanya juga merintis, pasti di awal-awal tuh banyak miss-nya gitu loh. Oh, ternyata kok harusnya itu bagus kalau gini loh. Ternyata bagusnya kayak gini. Nah, itu kan memang kita juga masih belajar ya. Jadi mungkin harga kita waktu itu memang benar-benar harga yang sama, bahkan di bawah pasar yang ada. Jadi bagi teman-teman jangan nyari cuan di depan dulu gitu ya. Tapi dengan keterbatasan ada, kasih added value, tapi justru malah jadi... Apalagi ini jasa ya, kalau nggak punya portfolio gimana mau cari klien. Tapi saya penasaran dulu waktu di awal-awal apa yang Anda lakukan untuk mencari klien tadi? Kan yang paling susah tuh, tadi kan sempat cerita. Betul. Dan itu belum zamannya sosial media ya? Belum kok. Iya, apa yang dilakukan? Jadi kita salah satunya ya punya kenalan gitu ya, temen, ayo foto yuk, kita free gitu ya, coba foto. Terus adiknya lah yang masih SMA, ayo teman-temanmu ikut yuk ke studio kita kasih free, kita buat contoh aja. Kalau kamu suka ya udah bawa aja gitu ya. Nah, jadi kita awalnya itu dari kenalan-kenalan, saudara-saudara kenalan untuk kita kasih free sebagai contoh. Itu free-nya itu dalam bentuk digital dan printing ya? Iya, betul. Oh, wow. Dan nggak murah loh pada waktu itu kan? Iya. Waktu itu masih zamannya CD kok. Oh iya. Kalau sekarang mungkin udah hampir punah ya. Waktu itu masih zaman CD, kita kasih teman-teman free. Tapi dari situ ternyata ya itu mungkin ada yang seneng dengan karya kita. Akhirnya ngajak teman gerejanya, teman sekolahnya, keluarganya, adiknya untuk datang ke tempat kita. Ya kedua ya kita sebar-sebar brosur waktu itu ke sekolah-sekolah gitu, kasih diskon dari situ. Kalau datang bawa brosur diskon berapa. Waktu itu kita pulang sekolah itu kita di depan gerbang sekolah itu kita bagi-bagi ke sana. Salah satunya itu karena belum ada zaman sosmed. Iya, bagi sendiri. Wow. Nah, sampai berapa lama itu kalian ada di garasi itu, lalu titik baliknya seperti apa? Tapi ini dulu deh, berapa lama kalian di bisnis di garasi itu? Kalau di garasi ya itu lama ya gitu ya? Lumayan ya. Lumayan lama. 5 tahun? 5 tahun adalah. Ya, 5 tahun. Sebelum renovasi yang pertama itu sekitar 5 tahun. Itu mengajari kita tentang kesabaran gitu ya. Jangan lalu misalnya doa sama Tuhan, lalu berharap
bulan depan udah Iya. langsung pindah dari garasi. Karena bisa dibilang 3 tahun pertama itu kita kelihatannya nggak dapat apa-apa. Jadi ada kemungkinan kayak mau nyerah, give up itu juga ada. Di tahun kedua, apakah ini bisnis ini bisa sustain nggak ya, bisa terus nggak ya? Kita juga sempat galau waktu itu, sempat apakah bisa ya? Tapi kita terus mengerjakan. Nah itu kita mulai merasakan itu di tahun 3. Setelah tahun 3 ke 4 itu baru kita bisa mulai nabung, beli lagi background, beli lagi ganti kamera. Itu mulai tahun 3 ke atas. Jadi 0 sampai 3 ini struggle-nya tuh parah-parahnya tuh di situ. Ada nggak pemikiran untuk putus asa? Ada. Mau pindah, ini deh pindah bisnis lain gitu. Ada sekali. Jadi sempat juga, aduh give up gimana ya caranya, kita putar otak seperti ini juga nggak. Ya mungkin karena kita kasih free tadi di awal, kita mungkin akhirnya itu secara keuangan juga kita juga struggle. Di awal kita kesusahan gitu. Jadi ada sempat kita mau, aduh nyerah aja deh ini kayaknya apa. Kita pikir kita ganti kerjaan lain, apa sempat kita mau pindah ke desain aja seperti dulu awal kita saat kuliah, apa kita desain aja ya kayaknya kok lebih enak dan lain sebagainya, sempat kok. Tapi apa yang membuat bertahan? Ya itu ya karena saya dari awal tuh punya sebuah, yaitu mungkin komitmen ya untuk saya ini harus, yaitu mungkin kepepet tadi mau pengen segera bisa bertanggung jawab menikah gitu ya. Jadi saya ini effort setengah mati lah istilahnya, saya usahakan yang terbaik. Oh kayaknya masih bisa, coba ini, coba itu, coba ini, coba itu, coba pasarkan lagi, coba datangi orang lagi. Dan waktu itu kan kita di garasi, kita sempat di tahun kedua, ketiga itu kita sempat merambah ke dunia wedding kan. Gitu. Nah akhirnya beberapa orang yang datang ke klien itu mungkin melihat tempat kita yang kurang proper gitu ya, garasi mungkin ada bekas oli dan lain sebagainya, mungkin mereka akhirnya bener ini bisa nggak ini orang ini untuk dipercaya, apalagi event wedding gitu ya. Tapi akhirnya saya juga waktu itu gimana caranya, akhirnya kita nggak membuat klien itu datang ke tempat kita. Jadi setiap kali ada yang tanya, telepon, waktu itu apa ya, BB mungkin ya, BB atau SMS tuh kita datangi ke rumahnya atau ketemu di tempat makan, kafe gitu, supaya mereka kalau bisa melihat murni karya kita, tidak melihat casing kita gitu. Itu yang kita lakukan sampai akhirnya mungkin dipercaya dari 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Firman Tuhan yang relate pada sesi kali ini adalah saya ambil dari Kejadian 31 ayat 10. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah muka kamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang telah dilakukan oleh Laban kepadamu. Akulah Tuhan yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Yakub di sini adalah Yakub yang sudah berubah. Beda dengan Yakub yang zaman dulu, Yakub yang penipu, dia menipu kakaknya dengan menukar hak kesulungan dengan semangkuk kacang merah, dia menipu ayahnya Ishak gitu ya, dengan berpura-pura menjadi seperti Esau. Dan dia lari pada waktu itu hanya dengan baju yang menempel di badannya karena takut oleh dibunuh Esau. Nah, sekarang begitu setelah ketemu Tuhan, kehidupannya berubah drastis dan Yakub yang sekarang beda dengan Yakub yang dahulu. Yakub yang sekarang ketika ketemu dengan Laban, ia tidak tricky lagi, ia tidak menipu lagi, ia benar-benar kerja dengan sungguh-sungguh selama 14 tahun sama Laban, tapi justru malah Labannya yang tricky, Labannya yang mengelabuhi, mengubah 10 kali gajinya si Yakub. Dan pada waktu dengan segala keterbatasan, dengan mungkin juga Yakub yang memang tidak punya apa-apa, Yakub yang kondisinya serba kepepet dan sebagainya. Apa yang bisa Yakub lakukan? Yakub bekerja dengan sungguh-sungguh dan pada saat itu Yakub berintegritas, dia tidak kompromi, dia bekerja dengan jujur, dia bekerja dengan sangat keras dan pada saat itu ternyata Tuhan juga mendengar doanya Yakub. Jadi ada beberapa di antara kita yang merasa bahwa aku nggak punya privilege, aku tidak punya hak istimewa, papa mamaku juga orangnya pas-pasan dan sebagainya. Nah itu yang harusnya tidak membuat kita putus asa, tidak membuat kita berhenti di tengah jalan, tetapi justru malah ketika kita dalam segala keterbatasan, berserulah kita harusnya kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Sama seperti Yakub ternyata
rekayasa genetika yang pertama di dunia ini, yaitu ketika Yakub hendak membuat ternaknya menjadi berlipat-lipat untuk yang bercoreng-coreng, berbintik-bintik, itu yang tidak disukai oleh Laban dan semua orang, justru malah itu menjadi satu ide, satu visi yang baru, dan itu Yakub mengadakan percobaan dan ternyata bisa berhasil, dan di situ akhirnya Yakub mendapatkan gajinya atau mendapatkan penghasilannya dari situ, dan Yakub menjadi sangat-sangat kaya, sangat-sangat berkecukupan karena hal itu. Jadi bagi Anda masing-masing, anak-anak muda yang sekarang juga sedang dalam keterbatasan, jangan pernah putus asa, berserulah pada Tuhan, Tuhan akan menolong Anda dan Tuhan akan memberikan kepada Anda ide-ide yang tidak terduga. Di tengah segala keterbatasan justru malah Tuhan pakai keterbatasan itu menjadi batu lompatan, sehingga masing-masing dari kita benar-benar orang luar sana, di luar sana akan melihat bahwa kita disertai oleh Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nanti Bro Randy datang ke venue weddingnya untuk motret on the spot. Tidak perlu mampir ngelihat kondisi kantornya gitu ya. Betul. Isi. Mungkin salah satu yang bikin nggak menyerah juga yang waktu kamu dapat vision. Oh, dapat vision itu. Ya, oke. Itu waktu tahun 2000. Oh ya, itu 2007 ya. 2009 itu saya dapat visi kok. Saya dapat vision dari Tuhan. Waktu itu saya datang ke NYPEC. Di Surabaya. Di Surabaya waktu itu, dan waktu malam terakhir malam pengurapan itu Pastor Philip berbicara tentang ayo semua mintalah visi yang baru dari Tuhan ke bidang pekerjaan kita masing-masing. Jadi waktu itu terus saya berdoa, saya minta sama Tuhan, dan saya jelas gitu ya, dapat sebuah vision, sebuah penglihatan bahwa studio saya itu akan menjadi lantai 2 gitu, warnanya putih seperti ini dan lain sebagainya. Dari visi itu saya simpan dalam hati waktu itu, saya sharekan ke calon istri saya waktu itu, saya dapat visi kayak gini-gini dari Tuhan. Oke. Studio 2 lantai atau lantai 2? Studio 2 lantai kan? 2 lantai ya, sorry. Studio 2 lantai gitu ya. Karena itu berbeda. Oke, studio 2 lantai waktu itu saya lihat itu, terus itu yang membuat saya juga menjadi gigih ya waktu itu untuk bahwa mungkin ini Tuhan nanti suatu hari nanti akan kerjakan di dalam kehidupan saya. Ya itu memang kejadian itu akhirnya terjadi kok. Di tahun kemarin sebelum COVID 2019 ya. 2019 itu kita renovasi studio kita yang ketiga. 3 kali, sudah 3 kali renovasi, dan itu sudah nyampe ke 2 lantai itu tadi gitu. Dan waktu selesai itu saya di luar pagar waktu itu sendirian, di luar rumah saya lihat, terus saya lihat, wah Tuhan itu begitu baik. Saya hampir lupa kok dengan vision yang Tuhan kasih. Saya lihat, waduh Tuhan begitu baik ya, sampai sekarang studio ini tuh seperti ini. Terus saya teringat akan vision yang dari Tuhan itu. Saya lihat bahwa loh ini kan yang seperti yang Tuhan sudah berikan waktu itu, vision yang Tuhan kasih di tahun 2009 itu, dan ini terjadi waktu itu. Saya sempat nangis waktu itu di depan sendirian gitu ya. Saya nangis lihat Tuhan begitu baik. Terus Tuhan tuh bisa flashback. Saya ingatkan saya akan sebuah momenku di mana saat saya waktu itu masih kuliah gitu ya. Saya kan di Surabaya kuliah. Saya sempat beberapa kali tuh sering pulang ke Malang karena ya pulang aja ke Malang, dan setiap kali pulang ke Malang di Malang juga ada GMS waktu itu. Saya diminta tolong waktu itu saya masih PAW gitu ya, saya melayani di musik, terus diminta tolong untuk melayani setiap kali pulang ke Malang. Ya nggak tahu, mereka mesti tahu gitu ya, setiap kali saya kadang juga pengen istirahat, rest gitu ya, tapi mereka selalu tahu, mesti telepon, ayo kamu di Malang ya, ayo apakah bisa kamu bantu pelayanan, karena waktu itu juga pelayannya juga masih belum yang terlalu sebanyak sekarang. Jadi ya saya punya komitmen waktu itu, saya harus terus melayani Tuhan. Ya singkat cerita, di satu momen itu kan karena waktu itu melayani itu dari pagi sampai matahari terbit sampai terbenamnya kok. Dari pagi sampai malam, karena 4 kali ibadah, jadi main terus gitu, main musik terus. Dan itu mulai pagi, saya waktu itu nggak punya kendaraan untuk berangkat ke gereja. Jadi harus naik angkot. Ya selang berjalannya waktu juga ya berjalan seperti itu. Tapi pernah ada di momen di mana 1 kali itu saya nggak dapat angkot tuh. Nggak dapat angkot, saya tunggu-tunggu, saya harap-harap kayaknya kok nggak datang-datang ya. Tapi kalau saya nggak berangkat sekarang, saya pasti terlambat untuk ikut doa pengawalan waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk saya lari waktu itu. Saya harus lari nyampe ke gereja secepat mungkin. Kurang lebih mungkin sekitar 5 kiloan lah ya. Saya cepat-cepat lari, ya
singkat cerita juga enggak ada yang tahu sih saya naik apa ke sana sampai gereja. Mungkin keringet saya lap-lap gitu, saya ikut doa pengawalan, saya pelayanan seharian itu juga enggak masalah gitu ya. Sampai di waktu saya melihat vision, saya melihat gedung studio saya itu benar-benar terjadi sesuai dengan vision itu. Saya menangis terharu sama Tuhan. Tuhan tuh ingatkan akan flashback itu. Tuhan ingatkan bagaimana kamu dulu loh sempat kamu tuh melayani aku dengan seperti itu. Saya percaya bahwa saat kita melayani Tuhan juga kita ini enggak minta apa-apa sih sama Tuhan. Tuhan sudah berikan yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi di saat itu saya tahu bahwa Tuhan itu pribadi yang enggak mau berhutang sama setiap kita, anak-anaknya. Jadi saat kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, ternyata Tuhan itu juga hitung, Tuhan itu juga tabung gitu ya. Mungkin suatu saat itu pasti Tuhan juga akan datangkan berkat itu ke dalam kehidupan kita. Itu sih yang saya rasakan selama saya setia melayani Tuhan itu di tahun 2019 itu terjadilah sesuai dengan vision yang saya terima dari Tuhan di tahun 2009 itu. Sampai hampir lupa ya, Bu. Ya, tapi Tuhan, saya percaya Tuhan tuh nggak pernah lupa dengan apa yang kita kerjakan. Wow, luar biasa sekarang, sih. Dengan setelah adanya studio 2 lantai ini, kira-kira yang kalian lakukan sehari-hari seperti apa? Apakah oke sekarang kita punya misalnya 3 ruang studio yang bisa dipakai sekaligus atau berapa gitu, seperti itu? Ya, ada sih kok. Kalau dulu awalnya kan kita cuma 3x4 nih ya, cuma 1 ruangan kecil. Sekarang 2 lantai itu bukan 3x4 dari 2 lantai loh kok ya. Bukan gitu ya. Tapi kami punya ruangan-ruangan sekarang untuk foto-fotonya itu nggak cuma di 1 ruangan, tapi ada di beberapa ruangan, di bawah maupun di atas. Jadi sekarang kami bekerjanya juga bisa lebih efektif, kemudian bisa mempekerjakan orang-orang. Jadi kalau kami itu punya paketan yang kami yang foto, tapi kami juga punya paketan yang tim kami yang foto. Gitu. Jadi sekarang lebih enak sih, bisa bersamaan juga di waktu yang sama, mungkin satu di lantai 1, satunya di lantai 2, itu juga bisa. Tuh, jadi bisa bersamaan. Nah sekarang apakah kalian tetap target marketnya ke anak-anak muda tadi yang enggak kok. Karena mungkin kan harus ada before afternya. Iya. Karena mungkin zaman sekarang sudah anak-anak muda sudah enggak jarang sekali untuk datang ke studio. Mungkin karena teknologi juga mereka sudah punya HP setiap hari foto. Setiap hari foto. Jadi kayak mungkin enggak terlalu membutuhkan itu. Kalau dulu kan jarang sekali mereka beli kamera, itu kan jarang. Jadi target market kita sudah tidak terlalu ke anak ABG. Kita memang sekarang ke wedding. Untuk studio memang lebih banyak ke anak-anak dan juga family, foto family. Dan untuk anak-anak ini ya puji Tuhan, kita ini dulu juga lumayan terkenal, kita telaten dan sabar menghadapi anak-anak. Karena kita menargetkan kalau bisa setiap anak yang datang itu tercapture fotonya itu lagi ketawa, lagi happy, lagi seneng. Jadi kita effort itu melakukan itu, ada yang loncat-loncat jadi ya itu fotografer ya. Jadi badut. Ya kurang lebih seperti itu yang kita lakukan sekarang ini. Ya, untuk kedepannya seperti apa plannya? Apakah Tuhan memberi visi yang lebih besar lagi atau kalian yang sebenarnya punya mimpi yang seperti apa gitu? Ya, sebenarnya kita punya mimpi yang besar kok ya, untuk kita itu memperkerjakan lebih banyak orang lagi ya. Ya mungkin untuk kedepannya kita pengen sih punya studio yang lebih besar lagi, mungkin pindah di lokasi yang jauh lebih strategis lagi gitu ya, dengan studio yang banyak dan mungkin pangsa pasarnya juga bisa lebih meluas, mungkin ke anak-anak wisuda, graduation, family, terus anak-anak kecil, itu kita pengen semua orang juga bisa bekerja di tempat kami, gitu. Banyak orang bisa bekerja. Luar biasa. Ini orang yang merintis benar-benar dari nol, berdua, mulai dari garasi sampai akhirnya di posisi yang sekarang. 10 tahun lebih ya, 2009 mendapat visi, 2019 digenapi. Ya, betul ya? Betul. Dan kalau secara total ini berapa tahun ya? 17 tahun ya? Menggeluti bidang yang sama. Setia ya, nggak pindah-pindah ya. Untung di tahun ketiga nggak nyerah. Betul. Untung di tahun ketiga nggak nyerah. Saya percaya penyertaan Tuhan itu luar biasa, tapi kalau nggak dibarengin sama your hard work ya nggak, pasti akan nggak kemana-mana gitu. Tapi kalau misalnya hard work ditemenin dengan yang penyertaan Tuhan, ya ini ada hari ini. Dan ke depan juga pasti akan ada lagi. Amin. Oke, so saya rasa kita tutup sampai di sini ya, Minta tolong Bro Randy. Minta tolong
Yes, bisa didoakan untuk setiap teman-teman kita yang di sana mungkin yang sedang merintis. Mungkin mereka sekarang sedang berada di tahun ketiga di dalam masa-masa mereka merintis, bisa didoakan. Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan hari ini. Tuhan, saya berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman, saudara-saudara yang Tuhan hari ini mungkin sedang merintis sebuah pekerjaan di dalam kehidupannya, sedang struggle di tahun apapun yang sedang mereka kerjakan hari ini. Tuhan, berikan sebuah visi, berikan sebuah vision turun atas kehidupan dari teman-teman dan saudara-saudaraku ini. Tuhan, pakai Tuhan kehidupan mereka saat mereka setia melayani Tuhan, setia di dalam Tuhan, setia dalam pekerjaan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan ada terobosan di dalam setiap apapun yang mereka pekerjakan. Tuhan berikan hikmat setiap apapun kerja keras mereka, Tuhan pakai Tuhan untuk mendatangkan keuntungan, mendatangkan pertambahan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, biar pengurapan Tuhan, berkat Tuhan, senantiasa hikmat Tuhan yang baru turun atas kehidupan dari saudara-saudara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya tiba-tiba teringat kok tadi yang bahas tentang tahun ketiga ya. Kebetulan kemarin di CG itu bahas tentang Matius 14 ketika angin sakal, yang murid-muridnya berangkat duluan, itu Tuhan Yesus datang di jam 3. Yes. Ya, saya percaya, saya berdoa juga untuk setiap teman-teman di tempat ini yang sedang merintis. Kalau memang ini adalah tahun berat kalian, tahun berapapun, percayalah Tuhan itu akan datang kok. Ya. Benar-benar Tuhan itu akan datang, nantikan dia karena dia adalah Allah yang setia. Amin. Oke, so jangan lupa kalau misalnya mungkin ada hal lain yang mau didoakan secara lebih spesifik, Anda bisa tulis di komen karena di tim pendoa dari Marketplace Wisdom sudah siap ya kok untuk mendoakan setiap teman-teman kalian Dan semua. jangan lupa follow IG kami @GMS_Bizkon, GMS_BIZKON. Biar nggak ketinggalan banyak hal-hal seru lainnya yang ada di Bizkon. Oke, so see you di next episode. Bye. Bye-bye, God bless.